Kamu lari kemana? Musuh memanfaatkan ketidakhadiran suami gadis itu. Diam-diam datang untuk membalas dendam. Dalam sekejap mata, wanita itu disiksa dengan sangat kejam. Tidak peduli seberapa banyak dia memohon belas kasihan, itu sia-sia. Silakan, biarkan aku pergi. Ketika polisi tiba, semuanya sudah terlambat. Pria itu berlutut di tanah dan mengangkat tangannya tanda menyerah. Kemudian inspektur lain masuk. Melihat wanita itu meninggal secara tragis langsung membuatnya sedih. Ternyata dia adalah wanita suami Jack. Dan di sisi lain adalah orang yang pernah dia tangkap, tahanan Jason. Jack patah hati dan ingin membalaskan dendam istrinya. Namun dia sangat dikecilkan oleh rekan-rekannya. Bagaimanapun juga, polisi tidak bisa melanggar hukum. Setelah beberapa saat berjuang, Jack akhirnya menurunkan senjatanya, memutuskan untuk membiarkan Jason menerima sanksi. Namun kematian istrinya selalu menjadi sesuatu yang tidak bisa dia lupakan, secara bertahap kehilangan harapan dalam hidup. Saya tidak tahu berapa hari dan malam telah berlalu. Jack memutuskan untuk membalaskan dendam istrinya. Malam itu dia menyiapkan senjatanya, berkendara ke sarang orang berdosa. Hubungi kolega Anda sebelum mengambil tindakan. Minta dia untuk membawa seseorang masuk dalam 10 menit. Setelah menutup telepon, Jack segera menyelinap masuk. Beberapa orang berdosa masih mengobrol dan tertawa. Tidak mengetahui bahwa saat kematian akan tiba. Jangan bergerak. Oke, apakah Anda seorang polisi atau sahabat karib? Pembuangan. Tunggu rekan kerja datang, terpana dengan pemandangan di depan matanya. Tapi Jack bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Berlututlah di tanah dan pegang kepalamu. Tunggu dengan tenang sampai polisi membawanya pergi. Karena inilah yang dia rencanakan. Langkah pertama untuk membalas dendam pada istri Anda, seperti itu. Jack mendapatkan keinginannya dan masuk penjara sendiri. Jason tahu bahwa dia ada di sini untuknya. Jadi dia segera memperingatkan Jack, semoga kamu mengerti. Ini tempatku. Jika Anda ingin bertahan hidup, jangan main-main dengan saya. Sebelum Jack dapat mengambil langkah kedua, Jason di sini mengambil inisiatif untuk bertindak terlebih dahulu. 3 orang menyerangnya sekaligus. Meskipun skill Jack cukup bagus, namun pada akhirnya, 2 tinju sulit mengalahkan 4. Jack dengan cepat terjatuh ke tanah. Melihat pisau hendak menggorok leherku. Untungnya sipir tiba tepat waktu. Setelah dia pulih dari cederanya, sipir memberitahunya. Hubungan antara Jason dan sutradara tidak biasa. Selain pertukaran suku bunga, ada juga titik lemahnya. Pegang tangan lainnya erat-erat. Itu sebabnya Jason bisa berada di sini. Penindasan saat berada dalam tahanan. Membunuhnya bahkan lebih sulit daripada masuk surga. Tapi Jack tidak mempedulikan hal ini. Tunggu sampai malam sepi. Dia diam-diam mulai melaksanakan langkah kedua dari rencana tersebut.